Sinepot, cerita di balik layar, suara di balik film. Hai, selamat datang di Sinepot, cerita di balik layar. suara di balik film. Oke guys, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Dia seorang freelance filmmaker, yaitu Ali. Jadi Ali ini suka banget bikin skrip film, ya Ali ya, bener banget ya. Betul. Coba boleh banget nih Ali, biar kita tahu lebih jauh lagi nih mengenai freelance-nya Ali. Boleh dong diceritain sedikit demi sedikit nih untuk teman-teman kita tahu kalau job desk-nya Ali itu sebagai apa sih, pekerjaannya Ali sebagai apa sih, dan Ali itu siapa sih gitu. Iya. Oke. Jadi ya nama Ali. Oke. Aku di sini sebagai filmmaker dari lulusan S2. Cuman di sini aku lebih ke independen, membuat cerita tentang budaya Indonesia dan mengembangkannya lagi ke Internasional. internasional Oke. gitu. Ih keren banget Ali. Iya. Keren banget. Terus Ali ini udah memperkenalkan budaya Indonesia, ada beberapa budaya yang udah dikenalkan gitu. Sekarang gara-gara mungkin dulu pas di sini pas selesai S1 itu waktu itu masih COVID, terus belum ada rencana untuk membuat film apa, untuk cerita apa, tentang apa, dan di mana perjalanan COVID itu aku menuju ke Melanjutkan, oke. melanjutkan S2 di Prancis, dan baru balik. Sekarang baru selesai buat dokumentari di Papua. Oh. Dan sekarang lagi di proses post production. Oh, keren. Berarti abis ngambil shoot di Papua nih. Iya. Wah, keren banget sih. Jadi untuk di Papua itu Ali itu menceritakan tentang apa kehidupan di Papua. Jadi Atau di Papua kan kita memang banyak suku-suku Indonesia yang tidak banyak orang yang Tahu ya. tahu. Nah, Jadi di sini mungkin aku ingin mengeluaskan bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana juga adat Iya. dan juga bagaimana untuk mereka melestarikan budaya mereka ke seluruh Indonesia. Dan kebanyakan juga sekarang kan kita masih ada konflik dengan Papua sama Indonesia. Oh iya, benar. Dan di situnya mungkin di mana kita bisa mengerti kehidupan di sana. Iya. Dalam perbandingan digital era sama yang mereka yang melakukan kehidupan. Oke. Nah, tapi yang lagi dibikin nih sama Ali ini berupa film ataupun dokumenter, terus bakal ditujunya secara internasional, apakah secara lewat YouTube atau platform apa nih? Boleh spill Kak? Kalau untuk dokumenter ini mungkin kita akan melayarkan di festival. Oke. Ya, mungkin di situ kita bisa mengajukan bagaimana posisi budaya Papua ini di seluruh negara. Jadi mereka juga tidak tahu, orang-orang luar kita bisa tahu ini budaya Indonesia tuh memang luas, dan juga kita bisa mungkin dalam hal-hal begini mungkin bisa melestarikan budaya Indonesia. Betul banget. Oke Ali, berarti Ali di situ sebagai apa? Sebagai produsernya kah? Produser, sutradaranya kah? Karena Atau- independen tadi? Walaupun independen, aku pun juga masih ada tim dari Eropa, jadi mereka saling membantu. Di bagian sini sih aku jadi sutradara dan juga penulis. Kita waktu itu buat research dan semua scout di area sana. Mungkin kita mengambil hampir 3 bulan dan untuk
kita menyatukan dengan mereka, bagaimana mereka hidup, mereka berhunting, dan juga mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ya lainnya. religi seperti itulah. Oke, berarti itu masa penyiapan untuk skripnya gitu makan waktu berapa nih? Itu tergantung. Mungkin untuk dokumenter itu bisa mengambil 6 bulan atau 6 bulan. mungkin lebih. Dan itu tergantung dari kita, di mana kita mau mengambilnya. Kalau misalnya masih di daerah Jakarta atau di pulau yang masih kita banyak transportasi yang kita bisa pakai, itu mungkin bisa 3-6 bulan. Kalau misalnya kita memang mengambil cerita di tempat yang memang susah untuk kita explore sendiri, nah di situ kita harus mengutamakan keselamatan. Benar. Dan juga bagaimana semua kru dan semua alat-alat itu terbantu. Ya. Keren. Apalagi di Papua masih sangat-sangat apalagi lagi ada konflik kan. Iya, lagi ada konflik juga. Terus susah transportasi. Iya. Berarti kemarin di Papua berapa lama tuh? Di Papua aku di sana mulai dari bulan Juli dan sampai November. Tuh, berapa tuh? 3 bulan. Juli. Gak tahu berapa bulan itu. September sampai November. 3 bulanan. Lumayan ya. Ada suka dukanya apa tuh? Iya, suka duka di situ apa tuh, Ali? Di Papua tuh ada kendala-kendala, trouble apa di sana? Iya, trouble apa, sukanya, dukanya. Jadi di sana memang banyak tempat suku-suku itu kan memang sudah dibatasi dengan mereka. Kalau kita memang melintasi batas itu, kita bisa diancam. Dan banyak juga ada satu berita yang orang pilot Australia yang Susi Air, jatuh di situ, terus pilotnya masih tertangkap dengan orang Papua situ. Ditawan ya. Ditahan. Sampai sekarang pun kita tidak tahu dengan ceritanya. Jadi dari segi makanan kita pun juga harus beradaptasi karena mereka mengelola makanan itu dan juga cara memasak. Cara masaknya agak beda ya. Sangat beda. Unik ya. Pengalaman baru. Itu kita juga harus mental kita juga harus kita kuat, betul. Penasaran juga nih, kan Sinemayan lagi bikin film juga nih, sama lagi belajar lah. Boleh nggak sharing gimana caranya lu biar Sinemayan ini dapat kesempatan bisa tampil di festival-festival kayak gitu? Kalau untuk menampilkan ke festival, aku sarankan untuk banyak menulis cerita-cerita yang kalian inginkan. Dan sekarang kan memang di pasar Indonesia memang kita cuma hanya ada pasar horror, horror, komedi, betul. sama drama. Percintaan itu yang paling ramai. Mungkin kita sebagai yang memang kita suka dengan budaya film dan juga kita lebih keluarkan dari genre-genre begitu. Kita masuk ke mungkin action atau dengan thriller sedikit. Dan juga kita mungkin bisa dari adat-adat budaya kalian masukkanlah. Dan itu juga sangat membantu. Dan satu lagi mungkin cari style kalian seperti apa. Betul, berarti kita emang disuruh coba keluar dari zona umumnya nih ya. Biasanya cuma ada horor, kita coba yang lain ya. Oke, mantap banget. Romance itu doang isinya ya. Thank you banget Nili. Ayo Gus, menurut lu kira-kira kita bakalan ke tahap situ juga nggak ya? Bisa pasti kalau kita misalnya ikutin saran dari Ali nih, kita mau banyak nulis, banyak bikin cerita, kita keluar dari zona umum sih, gue yakin bisa. Ada nggak sih Li, kayak bikin momen yang ngebuat lu itu kayak, wih keren nih ternyata gue udah nyampe di tahap ini. Mungkin pas awal-awal dulu tuh masih pesimis, nggak bisa. Ternyata sekarang nyampe, wah ternyata kerealisasi nih apa yang pengen gue dulu lakuin. Mungkin di tahap situ
di mana aku bertemu koneksi yang Oh iya. sangat Luas ya. luas dan Betul. juga mereka yang mempunyai yang karakteristik dan juga style mereka yang sangat Beda ya, unik. beda dan unik untuk mereka sendiri. Itu mungkin, dan di situ aku merasa wah di sini memang aku masih belajar, masih mencari artistik diri sendiri itu bagaimana, dan itu pun tidak mudah. Banyak juga yang rekan-rekan aku yang aku kenal juga dari masih umur 40 tahun, 30, dia masih juga mencari artistik mereka. Oh. Dan dari situnya aku merasa memang sih di sini dunia seni memang kita tidak bisa mencantumkan untuk satu, tapi kita harus luaskan dengan kreatif kita dan pemikiran kita. Betul. Dari situlah aku merasa ya Bisa. Oke. Kita udah ngomongin karakter, terus kita udah ngomongin realisasi nih. Mungkin mau lanjut ke penasaran nih sama film-film yang udah Ali buat nih. Kita bisa nikmatin atau bisa kita tonton di mana sih? Di mana? Mungkin nanti kita juga aku masih ada satu produksi, satu film. Oke. Mungkin akan masuk di Jakarta Film Festival, dan untuk dokumenter ini mungkin kita ada private screening, dan kalau memang lolos di festival kalian bisa tunggu di sana saja. Wis, kita bakal datang ya, kita tonton ya. Siapa lah ya. Jadi jangan lupa juga teman-teman, nanti kalau udah ada tanggalnya kita bakal share juga nih di Instagram Sinemain kapan tampil filmnya biar ada yang nonton, filmmaker dari Ali nih. Oke. Oke, Ali, boleh ceritain sedikit nih mengenai filmnya itu tentang apa? Film yang akan dibuat nanti, proyek yang kedua. Spoiler dikit. Jadi Kita aja, nggak banyak-banyak. Jadi film ini tentang thriller drama, tentang dua pasangan yang menjalani kehidupan tetapi dihantui dengan masa lalu yang sangat berat. Gimana, bagus? Gimana? Unik, keren. Yeah. Kebayang. Spoilernya aja udah keren nih, kayak bikin wah ternyata filmnya yang bakal dibuat sama Ali tuh wah keren nih. Jadi cocok banget mungkin kalian yang punya masa lalu dan masih belum lupa ya, boleh banget nih. Berarti realisasinya masih ada nih di film ini kayak gitu ya. Jadi stay tune aja. Nanti Ali kapan udah pasca final produksinya dan udah ngepostnya kapan di mana dan bisa ditonton di mana. Nanti biar kita bantu follow up juga nih biar kita tonton bareng-bareng sama teman-teman Sinemain kayak gitu. Oke, dari tadi kan kita udah ngebahas putar film yang Ali buat nih. Sebagai pegiat sinema atau yang suka sering nonton film, ada nggak nih rekomendasi film yang bakal kita tonton di tahun ini kayak gitu? Terserah bebas dengan kayak apa aja. Mau di dalam Indonesia Atau Ali lagi suka film apa nih? Sekarang lagi ke animasi. Animasi. Iya. Animasi, oke. Jadi kalau bisa tonton baru masih ada di bioskop, The Wild Robot. Satu lagi sama ini mungkin film Indonesia tapi di remake dari ke Indonesia. Itu Hello Ghost. Oke. Yeah. I know. Dan film Joko Anwar, mungkin yang menurut aku yang paling menarik sih. Siksa Kubur. Oke. Membuat orang pada taubat. Sudah harus nonton. Tapi di antara film-film yang Ali sebutin pernah kepikiran kayak anjir kok bisa nih orang kepikiran bikin ide kayak gini, film kayak gini? Menurut aku sih lebih di film Siksa Kubur. Mungkin tidak tahu dari mana. Mungkin kita kan di Indonesia banyak mistis yang masih berjalan. Iya betul. Dan juga
banyak juga dari pengalaman dari abad lama Iya. yang kita masih ke bawah Iya. Benar-benar. dan tidak bisa dilupakan, dan itu masih masih Kental, banyak mistik orang ya, iya. masih orang masih Percaya. iya. Oke. Oke, Ali, adakah pesan dan juga tips dan trik untuk pemirsa yang baru mau terjun ke dunia film? Kayak tips-tipsnya tuh harus ngapain aja gitu? Tipsnya harus apa? Tips lebih berani untuk membuat walaupun pertama kali terus menulis walaupun karya tentang apa, dan harus mencoba yang baru, jangan pernah untuk menyerah dan di titik yang sama saja. Tuh, oke. Jadi Awal intinya mulanya Sinemain berjuang dari awal. iya, awalnya sinema juga berjuang dari awal dengan alat seadanya, cuma one kamera doang. Dan itu ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berkembang sampai kayak gini ya, deh. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton atau dari tadi nungguin kita berbincang-bincang bersama Ali. Kita tutup ya, jangan lupa follow akun Instagram kita dan juga subscribe juga ya. Sinemain. Dan jangan lupa buat kamu yang belum nonton film kita juga bisa kamu tonton. Dan gue Rina pamit undur diri. Gue Bagus pamit undur diri. Bye. Bye.